Laras, selamat datang di Bataknesia Channel. Seorang anggota BRIMOB meninggal diduga akibat pengeroyokan di depan sebuah kafe di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta. Peristiwa pengeroyokan itu viral di media sosial dan dilaporkan terjadi pada Minggu pagi. Selain BRIMOB, disebut juga seorang anggota TNI dari Satuan Kopassus jadi korban dan kini masih dirawat di rumah sakit. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial menunjukkan sejumlah orang terlibat penganiayaan. Kabar tersebut pun ditanggapi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, kondisi prajurit TNI ini cukup serius karena mengalami masalah serius pada bagian kepalanya. Untuk menindaklanjuti informasi yang beredar luas, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan telah mengeluarkan perintah kepada para petinggi TNI di jajaran Komando Daerah Militer atau Kodam Jaya untuk mengungkap dengan melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat. Jenderal TNI Andika telah memerintahkan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Jenderal TNI terdepan dalam mengusut kasus kekerasan itu secara internal. Selain Maijen TNI Dudung, ada 3 Jenderal TNI lainnya yang diperintahkan Kasat untuk terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Mulai dari Komandan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Chandra W. Sukojo, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat atau Dirkumat, Brigadir Jenderal TNI Teti Melina Lubis, hingga Asisten Intelijen Kasat Mayor Jenderal TNI Teguh Arif Indratmoko. Jenderal TNI lulusan Akmil 1987 dari Kecabang Infanteri Kopassus itu mengatakan bahwa proses penyelidikan kasus kekerasan itu akan dilakukan dengan seterang-terangnya, termasuk memeriksa prajurit TNI yang menjadi korban aksi preman di Blok M itu. Kasus ini menjadi perhatian Kasat karena korban merupakan prajurit TNI yang bertugas dalam satuan pasukan elit TNI Angkatan Darat. Selain itu ada korban lain yang berasal dari Polri, bahkan hingga menyebabkan kematian. Kita berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi.